Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Asia. Shalom anak-anak kelas 5, sangat senang menyapa kalian semua yang berada di rumah. Bagaimana kabarnya? Baik. Bagaimana? Ya, puji Tuhan dalam keadaan baik dan dilindungi Tuhan. Amin. Ini kita akan belajar bersama-sama sesuatu yang sangat penting. Yes. Kalau minggu lalu kita belajar tentang Allah mengasihi manusia berdosa. Hari ini kita akan belajar tentang arti bertobat. Tapi sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Hari ini kami siapkan diri untuk belajar arti bertobat supaya kami bisa mengikuti dan juga merenungkan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Berkati kami semua, berkati sinyal, berkati Tuhan keluarga kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Minggu lalu kita sudah belajar bahwa Tuhan Yesus rela memberikan dirinya, nyawanya, darahnya hanya bagi saya dan kalian, kita semua orang berdosa. Lalu apa yang akan kita lakukan? Jujur, dosa apa yang kita lakukan kemarin dan hari ini? Sungguh banyak. Tapi apakah kita berkata, Tuhan sudah mengampuni dosaku, cukup? Anak-anak, kita semua berdosa. Dan tidak ada dosa kecil, dosa besar. Dosa ialah dosa. Setiap manusia dilahirkan sudah penuh dengan dosa, tidak luput dari dosa, tidak ada yang benar di hadapan Tuhan. Dan upah dosa ialah maut dan tidak berhak mendapatkan kerajaan surga. Kalau Yesus sudah rela memberikan dirinya buat kita, setiap hari kita mau bersyukur dan bertobat dari setiap dosa kita. Apa sih bertobat? Tapi kita perlu tahu, Tuhan Allah kita adalah Allah yang setia dan penuh kasih. Ia setia menunggu manusia yang datang menyesali dosanya dan bertobat. Ibu Tiwa, kemarin saya melakukan dosa, kemarin lagi, hari ini lagi, terus bagaimana? Ingat, Tuhan setia bagi orang yang sadar menyesali dosanya dan datang kepada Tuhan serta berbalik. Kita mau berkata, Tuhan ampunilah aku. Tuhan Maha Pengampun, pasti mau mengampuni pertobatan yang sering kita lakukan. Asal kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Bertobat berasal dari bahasa Yunani metanoio, artinya perubahan pikiran disertai dengan penyesalan dan perubahan perilaku. Kisah Para Rasul 26 ayat 20. Bertobat adalah berbalik dari dosa, datang kepada Tuhan dan membina hubungan yang dekat dan harmonis dengan Dia. Ada kedekatan yang spesial dengan Dia. Apa-apa kita curhat dengan Tuhan. Kita tahu apa yang kita berbuat, kita pikirkan, Tuhan Maha tahu. Dan kita mau jujur. Dan Tuhan, Dia mau menerima kita. Jadi bertobat adalah sebuah proses perubahan sikap buruk menjadi baik. Pertobatan diperlukan komitmen tekad untuk mengubah hidup lama atau dosa menjadi hidup baru sesuai dengan kehendak Tuhan. Bertobat melibatkan 3 elemen dasar dalam diri manusia. 1, pikiran. Pikiran dosa, pikiran yang negatif, pikiran yang jahat, pikiran yang buruk. Yang kedua, perasaan. Perasaan yang negatif, perasaan yang dosa, perasaan yang tersinggung, perasaan yang buruk. Dan yang ketiga, kehendak atau keinginan dosa, keinginan daging, duniawi, keinginan hal-hal yang tidak baik, yang jahat. Dan kalau kita mau bertobat dari setiap dosa, pikiran, perasaan, kehendak atau keinginan kita,
Ada 3 hal. 1, penyangkalan diri. Kita mau mengakui, Tuhan, hari ini aku jujur, aku berdosa, aku salah. Aku mengakui dan aku mau berubah, Tuhan. Yang kedua, menundukkan diri dan kerelaan untuk diajar. Tuhan, aku rela Engkau tegur, aku rela memperbaiki diriku. Hari ini aku mau diubah oleh Tuhan. Dan yang ketiga, kerelaan untuk terus dibentuk. Kita mau dibentuk Tuhan, kita mau diubah Tuhan, kita mau disucikan Tuhan. Anak-anak, bertobat ialah berbalik dari kehidupan lama dosa, berbalik kepada hidup baru, melakukan kehendak Tuhan. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyi tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku, belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali."
ia telah hilang dan didapat kembali. Demikianlah pembelajaran kita hari ini anak-anak. Jangan lupa kerjakan tugasmu di kolom komentar YouTube di bawah ini, yaitu meminta maaf, mohon ampun atas setiap dosa kesalahan yang kau lakukan terhadap orang tuamu dan juga kepada Bapa di surga. Butiwa akan berikan waktu dalam 2 hari ini sampai terakhir besok kamu bisa mengerjakannya. Lakukanlah dengan sungguh-sungguh, dengan kerendahan hati, dan perbaruilah hidup